Putri Usmani. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurbaina Marta. Perkenalkan, nama saya Lucia. Perkenalkan, nama saya Sabita Luzena Walid. Perkenalkan, nama saya Priscilla Kirana. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu Kekaisaran Utsmani? Kekaisaran Utsmani juga dikenal sebagai Ottoman Empire. Adalah salah satu kekaisaran terbesar dan berpengaruh dalam sejarah dunia. Berdiri selama lebih dari 600 tahun, Kekaisaran Utsmani memainkan peran penting dalam sejarah Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Berikut adalah garis besar sejarah Kekaisaran Utsmani. Awal berdirinya Kekaisaran Utsmani pada tahun 1299 sampai 1453. Kekaisaran Utsmani didirikan oleh Utsman I pada tahun 1299 di wilayah Anatolia, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Bizantium. Utsman I dan para penerusnya memperluas wilayah mereka dengan cepat melalui penaklukan dan aliansi, membangun fondasi untuk kekaisaran yang akan tumbuh menjadi kekuatan besar. Pada tahun 1326, putra Utsman, Orhan, berhasil menaklukkan Bursa, yang kemudian menjadi ibu kota pertama Kekaisaran Utsmani. Setelahnya, para Sultan Utsmani melanjutkan ekspansi mereka ke Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara dengan menaklukkan kota-kota penting dan memperluas kekuasaan mereka. Penaklukan Konstantinopel dan puncak kejayaan pada tahun 1453 sampai dengan 1566. Salah satu momen paling bersejarah dalam sejarah Kekaisaran Utsmani adalah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1453. Penaklukan ini menandai jatuhnya Kekaisaran Bizantium dan mengakhiri era abad pertengahan, serta memulai era baru bagi Kekaisaran Utsmani sebagai kekuatan besar yang menguasai wilayah strategis antara Eropa dan Asia. Konstantinopel kemudian diganti namanya menjadi Istanbul dan dijadikan sebagai ibu kota baru Kekaisaran. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman I pada tahun 1520 sampai dengan 1566 yang dikenal sebagai Sulaiman yang Agung, Kekaisaran Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Di bawah Sulaiman, Kekaisaran berkembang menjadi pusat kekuatan militer, ekonomi, dan budaya. Hukum-hukum yang dibuat Sulaiman dikenal sebagai Kanun Sulaiman, memberikan dasar bagi administrasi Kekaisaran dan menciptakan stabilitas yang bertahan lama. Masa kejayaan hingga kemunduran pada tahun 1566 hingga 1683. Setelah kematian Sulaiman, Kekaisaran Utsmani mulai menghadapi berbagai tantangan. Sementara sultan-sultan setelah Sulaiman berhasil mempertahankan kekuasaan kekaisaran, kemunduran mulai terlihat dengan adanya korupsi, intrik politik di dalam istana, dan masalah ekonomi. Perang dengan negara-negara Eropa seperti Perang Panjang melawan Austria pada tahun 1593 hingga 1606 dan Perang Turki Besar pada tahun 1683 hingga 1699 serta serangkaian kekalahan di medan perang mulai melemahkan kekaisaran. Kekalahan dan pertempuran Wina pada tahun 1683 menjadi titik balik yang signifikan menandai awal dari kemunduran kekaisaran. Masa reformasi dan kemunduran akhir pada tahun 1683 sampai 1922. Pada abad ke-18 dan ke-19, para Sultan Utsmani mencoba melakukan berbagai reformasi yang dikenal sebagai Tanzimat untuk memodernisasi kekaisaran dan menyelamatkannya dari kehancuran. Reformasi ini mencakup modernisasi militer, birokrasi, dan sistem hukum, serta upaya untuk mengintegrasikan wilayah-wilayah kekaisaran yang luas. Namun, tantangan internal dan eksternal semakin meningkat. Kekaisaran menghadapi pemberontakan di Balkan,
diinvasi oleh kekuatan-kekuatan Eropa dan masalah keuangan yang semakin parah. Pada awal abad ke-20, Kekaisaran Utsmani semakin lemah dan dikenal sebagai orang sakit dari Eropa. Kehancuran dan akhir kekaisaran pada tahun 1914 sampai dengan 1922. Perang Dunia I menjadi pukulan terakhir bagi Kekaisaran Utsmani, bergabung dengan blok sentral Jerman dan Austria dan Hongaria. Utsmani mengalami kekalahan besar dan kehilangan banyak wilayahnya. Setelah perang, kekaisaran berada di ambang kehancuran. Pada tahun 1922, setelah periode singkat pemerintahan Sultan terakhir, Mehmed VI, Kekaisaran Utsmani resmi dibubarkan. Mustafa Kemal Atatürk, seorang pemimpin militer dan politikus, memimpin gerakan nasionalis yang mengakhiri sistem kekaisaran dan mendirikan Republik Turki pada tahun 1923. Warisan Kekaisaran Utsmani. Kekaisaran Utsmani meninggalkan warisan yang besar dalam berbagai bidang, termasuk budaya, seni, arsitektur, dan hukum. Pengaruh Utsmani masih terlihat hingga hari ini di banyak negara. Bekas wilayah kekaisaran dan sejarahnya tetap menjadi bagian penting dari identitas Turki modern. Warisan Kekaisaran Utsmani juga sangat penting dalam sejarah Islam, karena kekaisaran ini adalah salah satu kekhalifahan besar yang memerintah dunia Islam selama berabad-abad. Pengaruh dan kontribusi kekaisaran ini terhadap sejarah dunia tidak dapat diabaikan, dan hingga kini sejarah Kekaisaran Utsmani tetap menjadi topik yang dipelajari dan dipahami secara luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.